Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik, anak-anakku, siswa dan siswi SDI An-Najah Jakarta yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum Ustadz lanjutkan ke dalam materi, ya, seperti biasa ya, ketika Ustadz Fahmi maju, Ustadz akan mengecek semangat kalian ya dalam menuntut ilmu. Ya. Coba yang ikhwan dulu. Ya, yang ikhwan, kaifa halukum? Masya Allah, alhamdulillah ya. Semuanya sehat walafiat. Yang akhwat, kaifa halukum? Masya Allah, yang akhwat juga ya. Semuanya sehat walafiat. Nah, setelah Ustadz cek semangatnya nih, udah pada semangat. Sekarang Ustadz cek bukunya, ya. Coba kelas 1A bukunya diangkat semuanya. Nah, ya, Masya Allah. Kelas 1B, Masya Allah. Kelas 2A, Masya Allah. Kelas 2B, Masya Allah. 3A, Masya Allah. 3B. Wah, Insya Allah udah banyak 3B. 4A. Nah, Insya Allah lengkap. 4B. 4B sepi nih, ya. Oh, banyak. Alhamdulillah. 5A. 5A, Insya Allah. 5B. 5B. Banyak. Muridnya dikit ya 5B. 6A. 6A. Masya Allah. 6B. Nah, gitu dong ya. 6B udah mulai banyak nih. Ya, nah alhamdulillah ya. Nah, membawa buku ini ya harus dipertahankan ya setiap apel tausiah ya agar ilmu yang ustadz kita sampaikan ya kita catat ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang Ustadz akan masuk ke dalam materi. Ya, perhatikan yang ikhwan, yang akhwat, seperti biasa ya, kalau Ustadz maju semuanya harus memperhatikan karena nanti akan ada pertanyaan ya, yang bisa jawab akan mendapatkan. Nah, ya, jadi yang mau dapat hadiah ya harus menyimak, harus mencatat setiap apa yang Ustadz sampaikan. Ya, paham tuh? Nah, ya. Nah, insya Allah pada pagi hari ini Ustadz kita akan belajar sama-sama
ya kita akan belajar bareng-bareng ya. Sebenarnya judul ini udah sering dibahas ya. Judulnya udah bosen kayaknya kalian bahas. Tapi karena Ustadz mendadak ya, Ustadz juga belum menyiapkan apa-apa, jadi kita ulang lagi ya. Anggap saja ini kita sedang memurojaah ya ilmu yang sudah kita pernah pelajari ya. Nah, insya Allah pada pagi hari ini judul dari apel tausiah kita adalah keutamaan ilmu agama ya. Keutamaan ilmu agama ya, silakan ditulis dulu judulnya, keutamaan ilmu agama ya. Judulnya sudah sangat familiar ya, sudah sangat sering kita dengar ya. Mungkin juga sudah pernah dibahas ya, cuman ya Ustadz berinisiatif ya untuk membahas kembali supaya kalian ingat kembali ya, termotivasi kembali ya, agar semangat menuntut ilmu, apalagi yang berkaitan dengan ilmu-ilmu agama ya. Nah, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan penilaian tengah semester ya. Nah, itu harus supaya kita mendapatkan nilai yang bagus, maka kita harus belajar dengan sungguh-sungguh ya. Nah, karena kita sekolah di sekolah yang mengajarkan ilmu-ilmu agama ya, dan nanti ujiannya pun banyak ilmu-ilmu dari ilmu agama, makanya kita harus semangat ya, harus semangat. Bagaimana cara agar kita semangat? Kita harus tahu dulu ya, apa saja keutamaan dari ilmu agama tersebut ya, agar kita semangat untuk terus belajar ya ilmu agama. Sudah ditulis ya judulnya? Udah yang ikhwan, yang awat udah ya. Nah, ilmu agama ya atau ilmu syar'i adalah ilmu yang secara khusus membahas tentang masalah-masalah agama ya. Nah, agama apa? Agama kita, agama Islam ya. Nah, banyak di antara ilmu-ilmu syar'i atau ilmu-ilmu agama. Ada akidah ya, ada fikih ya, ada apa lagi? Adab Islam, ada sejarah, dan banyak ilmu-ilmu lain yang membahas tentang perkara agama ya. Nah, dari semua ilmu-ilmu tersebut ya digabungkan menjadi satu ya. Semua ilmu tersebut memiliki keutamaan ya, memiliki keutamaan secara keseluruhan. Semuanya pasti memiliki keutamaan ya, baik itu fikih ya, adab Islam, akidah, sejarah, dan lain-lain. Nah, di sini Ustaz akan membahas keutamaan ilmu agama secara umum ya, secara menyeluruh, termasuk ilmu-ilmu yang tadi ya. Nah, yang pertama, perhatikan keutamaan ilmu agama yang pertama atau keutamaan ilmu syar'i yang pertama adalah ya, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berilmu ya. Nah, yang pertama itu orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berilmu ya, atau orang yang memiliki ilmu ya, atau biasa kita sebut dengan ulama ya. Nah, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama, orang yang memiliki ilmu ya. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Ya, innama yakhsyallaha, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala min ibadihi, dari hamba-hambanya, al ulama, yaitu orang-orang yang berilmu ya. Nah, kita hafalin dulu nih dalilnya ya. Yang ikhwan sudah ditulis, yang akhwat sudah ditulis
Ya, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berilmu. Ya. Nah, tadi apa dalilnya? Coba yang ikhwan ikutin Ustaz, ya. Innama yakhsyallaha. Kurang semangat. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah, kita gabungin. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nggak semangat ya. Nggak semangat. Kayaknya harus berdiri dulu nih biar semangat. Ya, jangan lupa. Ayo sekali lagi. Kalau nggak semangat berdiri ya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya, artinya apa tadi? Sesungguhnya ya orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hambanya yaitu orang-orang yang berilmu. Ya, sekarang ya akhwat, coba ikutin Ustaz. Innama yakhsyallaha. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kita gabungin. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang akhwat juga nggak semangat nih ya. Yang akhwat nggak semangat. Nanti Ustaz pilih satu orang ya yang bisa saya kasih hadiah. Ulang lagi ya, sekali lagi. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah ya, artinya orang yang sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hambanya yaitu orang yang berilmu ya. Nah, itu keutamaan yang pertama. Sudah dicatat? Sudah dicatat? Sudah ya. Keutamaan yang kedua ya. Sekarang keutamaan yang kedua. Ya, di antara keutamaan ilmu agama atau ilmu syar'i ya. Nah, ini hadisnya sudah sering kalian dengar ya. Nah, Allah akan mudahkan orang yang menuntut ilmu agama menuju surga. Ya, Allah akan mudahkan orang yang menuntut ilmu agama menuju surga. Ya, atau jalannya menuju surga. Ya, ini hadisnya sudah sangat familiar ya, sudah sering kalian dengar ya. Jadi ketika seseorang dengan ikhlas menuntut ilmu agama ya, apalagi kita sekolah dasar Islam ya, yang mempelajari ilmu-ilmu agama ya, ketika kita ikhlas mempelajarinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan kita menuju surga. Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau masuk surga? Semuanya mau ya. Nah, kalau mau masuk surga, maka ya kita harus memperbaiki niat kita. Ya, kita harus meluruskan niat kita untuk menuntut ilmu agama dengan ikhlas. Ya, itu keutamaan yang kedua. Allah akan mudahkan orang yang menuntut ilmu agama menuju surga. Ya, itu yang kedua. Ya. Nah, kita baca dulu hadisnya ya, dalilnya ya, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Coba Ustaz mau dengar suara yang ikhwan dulu. Coba. Man salaka thariqan yaltamisu fihi.
bihi tariqan ilal jannah. Ya, aman salaka tariqan, barang siapa yang berjalan di suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, ya, dalam rangka menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi, maka Allah akan mudahkan baginya tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Ya, coba sekarang yang akhwat. 1, 2, 3. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, artinya barang siapa yang berjalan atau menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Itu yang kedua. Sudah ditulis? Sudah ditulis? Sudah, ya. Sekarang keutamaan yang ketiga. Ayo, perhatikan. Ya, keutamaan yang ketiga. Keutamaan yang ketiga, ya, ilmu agama, ya, akan terus hidup, ya, setelah kematian orang yang memilikinya. Ya, ilmu agama akan terus hidup, ya, setelah kematian orang yang memilikinya. Ya, nah maksudnya adalah, ya, ketika kita mempelajari ilmu agama, kemudian kita mengajarkan kepada orang lain dan orang lain tersebut mengamalkannya, ya, maka ilmu tersebut akan terus hidup. Ya, maksudnya gimana? Pahalanya akan terus mengalir. Ya, pahalanya akan terus mengalir walaupun orang yang memilikinya sudah meninggal dunia. Ya, nah seperti itu. Misalnya di sini ada yang punya adik nggak di rumah? Ya, yang Ikhwan, siapa yang punya adik di rumah? Nah, banyak. Yang Ahwat, siapa yang punya adik? Nah, banyak. Ya, nah, coba kalian praktekkan. Ya, kalian di rumah, ya, adiknya yang masih imut-imut, yang masih kecil-kecil, ya, yang belum bisa membaca Al-Quran, yang belum bisa baca Al-Fatihah saja, ya, cobalah kalian ajarkan, ya, baik yang Ikhwan maupun yang Akhwat, kalian ajarkan, ya, sampai adik kalian itu bisa, ya, sampai adik kalian itu bisa, ya. Nah, ketika adik kalian itu bisa membaca surat Al-Fatihah, ya, disebabkan karena kalian mengajarinya, ya, maka setiap adik kalian itu membaca surat Al-Fatihah, ya, kalian juga akan mendapatkan pahalanya, ya, sampai kalian mati, sampai nanti hari kiamat, ya. Maka kalian ajarkan adik-adik kalian di rumah, ya, baca Al-Quran atau sholat yang belum bisa sholat, atau puasa yang belum bisa puasa, ajarin, ya. Nanti ketika ilmu itu dipraktekkan sama adik kalian, pahalanya juga kalian akan dapat, ya. Nah, dalilnya apa? Ya, dalilnya Rasulullah SAW bersabda, ya, coba yang Ikhwan ikuti Ustaz, ya, idza matal insanu, idza matal insanu in qata'a anhu amalu illa min salati, illa min sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'u lahu.
Nah, yang ikhwan nggak ada suaranya nih. Coba sekali lagi kita baca bareng-bareng ya. Kita gabungin. Ya, 1, 2, 3. Idza matal insanu in qata'a anhu amalu illa min salatin illa min shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'u lah. Ya. Nah, sekarang yang akhwat. Coba ikutin Ustaz. Idza matal insanu idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salatin illa min shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'u lahu. Ya, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasin illa min shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'u lahu. Ya, jadi artinya jika mati seseorang atau meninggal seseorang, maka seluruh amalnya akan terputus. Ya, seluruh amalnya akan terputus. Ya, illa min salasi, kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, shadaqah jariyah. Ya, nah yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang tadi kita pelajari. Yang ketiga, au waladin sholihin yad'u lahu, dan anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ya, nah jadi ilmu yang bermanfaat termasuk dari amal yang tidak akan terputus meskipun orangnya sudah meninggal dunia. Ya, sudah ditulis? Sudah ya. Sudah berapa kita keutamaannya tadi? 1, 2, 3 ya. Hah? 3. Sudah 3 ya. Nah, yang keempat ya, yang keempat. Masih 1. Nanti lihat sama temennya ya. Nah, keutamaan yang keempat. Nah, keutamaan yang keempat ya, orang yang berilmu ya, orang yang berilmu ya. Nah, orang yang berilmu udah. Nah, orang yang berilmu ya, orang yang berilmu ya akan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan diberikan kebaikan. Ya. Orang yang berilmu ya adalah orang yang dikehendaki Allah ya dengan kebaikan. Ya. Orang yang berilmu adalah orang yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan. Ya. Nah, jadi ya apabila seseorang menuntut ilmu, kemudian seseorang memahami ilmu tersebut, ya, nah maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki baginya kebaikan, ya. Nah, sebagaimana dalilnya ya. Nah, dalilnya adalah may yuridillahu bihi khairan falyufaqihu
fid din. Ya, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, fal yufaqihu fid din. Ya, nah maka Allah akan pahamkan kepadanya ilmu agama. Ya, atau Allah akan memberikan dia akan mendapat menguasai ilmu agama tersebut. Ya, seperti itu. Itu yang keempat. Ya. Nah, orang yang berilmu ya akan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Ya, udah ditulis? Sudah? Yang terakhir ya. Nah, keutamaan yang kelima, yang terakhir. Yang kelima, keutamaan yang kelima adalah ilmu. Ya, ilmu dapat melembutkan hati. Ilmu dapat melembutkan hati, ya, seperti hujan yang menyuburkan tanah. Ya, ilmu dapat melembutkan hati seperti hujan yang menyuburkan tanah. Ya, nah coba kita perhatikan, ketika hujan itu turun, ya, ketika hujan itu turun, maka dengan hujan itulah Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan tanaman, ya, atau menumbuh hewan-hewan dapat minum darinya, dari air hujan itu, ya, dan tanah-tanah menjadi subur, ya. Maka dengan itu manusia dapat mengambil manfaat darinya, ya. Nah, begitu juga ilmu, ya, begitu juga ilmu, ya. Nah, bila seseorang menuntut ilmu, ya, kemudian paham dengan ilmu tersebut dan mengamalkannya, ya, maka semua orang dapat mengambil ilmu darinya, ya. Nah, seperti guru-guru kalian, ya, seperti guru-guru kalian, ya, guru-guru kalian adalah orang yang berilmu, ya, dan mereka mengamalkan ilmu mereka kepada kalian, maka kalian harus sungguh-sungguh, ya, dalam mengambil ilmu dari guru-guru kalian, ya. Nah, seperti itu. Paham tuh? Paham tuh? Ya ikhwan, paham tuh? Ya akhwat, paham tuh? Ya, kita ulang sekali lagi ya. Yang pertama, keutamaannya apa? Ya, orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Yang kedua, ya, Allah akan mudahkan bagi orang yang berilmu jalan menuju surga. Yang ketiga, ya, ilmu agama akan terus hidup meski orang yang memilikinya sudah meninggal dunia. Yang keempat, ya, orang yang berilmu akan dikehendaki Allah dengan kebaikan, ya. Yang terakhir, ya, ilmu melembutkan hati sebagaimana hujan menyuburkan tanah, ya. Nah, sudah ditulis semuanya? Sudah, ya. Kalau sudah, Ustaz mau tanya nih, ya. Mau tanya. Ya, Ustaz mau tanya. Siapa yang bisa jawab, dia dapat hadiah.